Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel Investor Eye. Jadi kali ini kita akan belajar materi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA atau MA kelas 10 semester gasal. Nah, kita langsung saja karena sudah masuk tahun ajaran baru ya. Nah, ini saya berbesar dulu. Nah, bab yang pertama untuk di semester gasal kali ini kita belajar nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kita belajarnya itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Ya, nilai Pancasila itu dalam prakteknya apa di penyelenggaraan pemerintahan negara. Sini ada kompetensi dasar ya, dan ada juga pengalaman belajar. Karena KD itu sudah ada di perangkat belajaran yang di RPP itu. Karena untuk sekarang saat ini itu RPP-nya 1 lembar. Jadi guru harus bisa membuat RPP 1 lembar tersebut. Jadi ada kompetensi dasar dan ada kompetensi inti KIKD. Nah, apa saja KD-nya? Ini kalian bisa pause dan bisa baca ya. Nah, kalau sudah kita langsung ke sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, apa saja kah yang A ini? Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, roda pemerintahan berjalan itu tidak berdasarkan konstitusi, tetapi kekuasaan ya. Nah, di negara tersebut itu berlaku rule of power atau prinsip negara kekuasaan, sehingga tidak ada supremasi dan keadilan hukum. Nah, antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu memiliki pengertian yang berbeda. Yang pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara yang dipisahkan dalam beberapa bagian. Nah, baik mengenai organ maupun fungsinya. Nah, dengan kata lain lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa saja itu? Yaitu merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, adapun pembagian kekuasaannya itu kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian. Jadi yang saya sebutkan di sini ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tetapi tidak dapat dipisahkan ya. Dan hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian tersebut itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Nah, kita langsung ke macam-macam kekuasaan negara. Nah, kekuasaan, apa itu artinya kekuasaan? Kekuasaan itu dapat diartikan bagi kemampuan seseorang untuk mengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, tadi itu untuk mencapai keadilan. Negara itu berwenang mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah kepada semua orang yang ada di dalam wilayahnya. Nah, kita langsung ke berikutnya. Oke, sudah dilihat. Nah, terdapat beberapa macam kekuasaan negara ya. Untuk di Indonesia sendiri itu manut atau ikut kekuasaan menurut Montesquieu. Ini ada dua, biasanya di soal semesteran itu ada menurut John Locke maupun Montesquieu. Di Indonesia sendiri itu paham atau menganut ini ya Montesquieu. Kalau menurut John Locke, kekuasaan negara itu 3 macam. Nah, ada legislatif, eksekutif maupun federatif. Nah,
Untuk jika menurut Montesquieu yang terkenal dengan ajaran trias politika ya, terdapat 3 macam, sama ya dengan yang menurut John Locke ini ada 3. Terus menurut Montesquieu ini ada 3 juga yang terkenal dengan ajaran trias politika, apa saja? Legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, perbedaannya ada di sini. Kalau menurut John Locke itu dia menggunakan membagi kekuasaan federatif. Terus kalau menurut Montesquieu itu ada kekuasaan yudikatif. Nah, legislatif artinya apa? Artinya kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang ya. Nah, ini kekuasaan untuk membuat undang-undang. Untuk eksekutif artinya itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kalau menurut Montesquieu hanya kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, kalau federatif perbedaannya tadi yang menurut John Locke dengan menurut Montesquieu itu, kalau federatif kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kalau yudikatif menurut Montesquieu itu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, di sini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsepnya apa saja? Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan. Maksudnya itu distribution of power. Jadi kekuasaan itu dibagi-bagi ya. Terus konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu diatur sepenuhnya dalam UUD 45. Nah, penerapan bagian kekuasaan itu ada 2. Yang pertama secara horizontal ya, dan bagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal ya, ini secara horizontal adalah bagian kekuasaan menurut fungsi. Ya, ini menurut fungsi lembaga tertentu. Apa itu? Itu legislatif, ada eksekutif dan yudikatif. Pengertian legislatif, eksekutif, yudikatif sudah saya jelaskan tadi. Nah, berdasarkan UUD 45 ya. Secara horizontal, bagian kekuasaan secara horizontal itu dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Bagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat terdiri atas lembaga negara yang sederajat ya. Ini ada lembaga negara derajat, dan pusat mengalami pergeseran. Nah, tingkat pemerintahan pusat pernah mengalami pergeseran ya. Setelah adanya amandemen UUD 45. Amandemen itu apa? Amandemen yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat lagi ya, amandemen itu perubahan ya, mengubah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi adapun pergeseran yang dimaksud itu pergeseran klasifikasi. Nah, pergeseran yang dimaksud klasifikasi kekuasaan negara terdiri dari 3 jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan. Dari 3 kekuasaan tersebut ya, legislatif, eksekutif maupun yudikatif, itu ada terjadi amandemen 1945 menjadi 6 kekuasaan negara.